ini. Sekarang untuk trik yang kedua. Untuk trik yang kedua itu adalah tariqatul daghtil muaqqati. Itu adalah cara penekanan. Penekanan sifatnya sementara saja. Ya, jadi penekanan tetapi sifatnya ini secara sementara aja. Karena ini wa tusaidu tariqatul daghtil muaqqat, karena cara ini bisa dapat membantu waktu alal qadim kepada milik sang suaminya fi ta'khiri amaliyatil qadfi, di dalam memperlambat proses keluarnya. Oke, saya nggak baca semuanya deh referensinya ya, langsung saya terangkan. Nah, untuk trik yang kedua itu adalah trik daghtil muaqqat, penekanan. Bahasanya itu adalah penekanan yang mana sifatnya sementara saja. Jadi ketika sang suami sudah masuk kepada milik istrinya dan di sana sang suami sudah merasa mulai nggak kuat, ingin mengeluarkan air nutfahnya itu, maka sang suami bisa menekan milik sang suaminya itu. Jadi ini mah tidak dikeluarkan, milik suaminya tidak dikeluarkan, tetapi tetap di tempatnya, tetapi dengan cara proses penekanan, ditekan gitu ya. Nah, ditekannya itu oleh siapa? Ditekannya itu boleh dilakukan oleh suaminya dan bisa juga dilakukan oleh sang istrinya. Berarti ini tergantung akan posisi ketika melakukan hal itu ya. Kalau misalkan posisi sang suami berada di atas, mungkin itu lebih memudahkan bagi sang suami menekan ya kepada istrinya. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, ketika posisi sang istrinya di atas, maka ini lebih enak ditekan itu adalah oleh sang istrinya terhadap sang suaminya. Jadi ya untuk penekanan ini boleh dilakukan oleh istri ataupun oleh sang suami. Di sini sifatnya itu sementara. Berapa lamakah kita harus mendiamkan hal itu? Maka di sini dikatakan limuddatin, dalam durasi takriban 30 thaniyatan, kurang lebih ya kira-kira sekitar 30 thaniyatan, sekitar 30 detikan gitu. Jadi ditekan oleh suaminya, ditekan, didiamkan, tidak boleh ada pergerakan oleh suaminya sama sekali, oleh tubuhnya ataupun oleh tubuh istrinya, tidak boleh ada atau pergerakan sama sekali. Dan juga termasuk tidak boleh ada pergerakan maaf sekali oleh apa itu ya? Oleh sang istrinya. Yang dimaksudkan pergerakan di sini adalah lebih spesifik ke area milik sang istrinya, area dalam milik sang istrinya, tidak boleh ada pergerakan di sana, gitu ya. Jadi biarkan perlahan, tenang dulu sekitar 30 detik, didiamkan saja. Tidak boleh ada pergerakan sama sekali. Itu maksudnya, tugasnya adalah untuk menurunkan sedikit syahwat milik sang suami. Jika sudah agak sedikit rileks, udah agak sedikit tenang, maka sang suami ataupun sang istrinya bisa melanjutkan kembali terhadap gerakan-gerakannya itu. Tetapi saya tekankan di sini, jika melanjutkan kembali gerakannya itu tidak boleh dengan gerakan yang gerakan yang keras. Maksudnya keras di sini gimana ya? Ya artinya lakukan saja dengan gerakan-gerakan yang lembut gitu ya, gerakan-gerakan yang santai, gerakan yang lembut, jangan terlalu cek orang Sunda malah motah teuing lah gitu dengan gerakannya. Karena kalau dengan gerakan-gerakan yang cepat ataupun keras itu bisa lebih mempercepat keluarnya. Jadi lakukan saja dengan santai, dengan pelan, dengan tenang ya, menikmati hal itu seperti itu. Nah, jika rasa melihat istrinya masih belum terlalu terangsang tinggi, hal itu udah cepat sang suami merasa ingin keluar, maka bisa dilakukan kembali, didiamkan kembali. Ya kurang lebih samalah seperti proses yang tadi, cuman membedakannya itu adalah yang trik pertama dicabut, sedangkan trik yang kedua itu tidak dicabut tetapi didiamkan sebentar, 30 saniyatan, sekitar 30 detik saja, seperti itu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh ulama, bisa kita temui di dalam kitab Asrarul Jima ini. Mudah-mudahan begitu bermanfaat
mudah-mudahan membantu, wabil khusus kepada seorang suami yang memang pada saat ini sedang mengalami hal itu. Dan mungkin ada sedikit tambahan, memang di dalam kitabnya tidak ada, ini tambahan dari tips dari saya saja. Bisa kalian menggunakan jubah pelindung. Paham mungkin ya, di sini yang dimaksudkan jubah pelindung itu banyak sekali jualannya ya. Misalkan mau di apotek ataupun di toko-toko lain mudah kita temui. Anda bisa membeli itu. Jika Anda suaminya memakai jubah pelindung, insya Allah itu juga akan sedikit memperlambat. Karena syaraf yang ada pada laki-laki itu tidak langsung menempel ke milik sang istrinya, sehingga karena terlindungi oleh jubah pelindung itu, sehingga itu lebih memperlambat gitu, karena tidak nempel ada saraf milik suami terhadap istrinya, seperti itu ya. Tapi gimana, saya tuh nggak nyaman kalau misalkan memakai itu karena rasanya misalkan agak kurang enak, maka tak apa-apa, awalnya kita gunakan saja dulu itu. Ketika sang suami sudah merasa tidak tahan dan juga sang istrinya merasa sudah tidak tahan, maka bisa membuang jubah pelindung itu dan bisa mengeluarkannya tanpa memakai jubah pelindung tersebut jika ada merasa kurang nikmat jika memakai hal itu. Nah, begitu mungkin ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini adalah memang pembahasan khusus untuk yang sudah berumah tangga. Jangan berpikir negatif dengan apa yang saya sampaikan, karena ini memang jelas ada di dalam keterangan kitab yang disampaikan oleh ulama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memang benar-benar dapat membantu, wabil khusus bagi seorang suami yang pada saat ini mempunyai permasalahan seperti ini. Karena ketika sang suami membahagiakan istrinya dan termasuk di dalam hubungan biologis ini, jangan dikira ini bukan ibadah, ini merupakan salah satu dari bagian ibadah. Oleh karena itu, niatkanlah yang baik, niat ibadah ingin menyenangkan istri Anda. Mudah-mudahan rumah tangga kalian semuanya, wabil khusus saya pribadi, semakin harmonis, penuh dengan rahman rahim kasih sayangnya Allah. Wallahu a'lam.